Perkenalkan, nama saya Cynthia Putri Herianti, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi, program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6. Nah, di mata kuliah semantik, saya akan menjelaskan tentang pengertian kosakata dan ragam kosakata. Nah, pengertian kosakata. Kosakata merupakan perbendaharaan kata atau kumpulan kata dari suatu bahasa. Kosakata merupakan hal yang paling penting pada proses peningkatan aspek perkembangan bahasa anak. Semakin banyak kosakata yang dimiliki anak, maka akan banyak pula bahasa yang diungkapkan oleh anak tersebut. Nah, selanjutnya ada pemakaian kata-kata dalam kegiatan berbahasa. Pada umumnya terbatas pada kata-kata yang sering digunakan masyarakat. Bahasa tidak dapat menggunakan bahasa kata-kata yang ada dalam suatu bahasa. Maka dalam hal ini kosakata dikelompokkan dua bagian, yakni kosakata aktif dan kosakata pasif. Nah, kosakata aktif merupakan kosakata yang sering digunakan dalam berbicara atau menulis. Sedangkan kosakata pasif merupakan kosakata yang jarang dipakai atau tidak pernah dipakai seseorang dalam berbicara ataupun menulis. Akan tetapi, kata-kata ini tetap merupakan kosakata bahasa dalam sebuah bahasa. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis kosakata. Nah, yang pertama kosakata dasar. Kedua, kosakata aktif dan kosakata pasif. Ketiga, bentuk kosakata baru. Yang keempat, kosakata umum dan kosakata khusus. 5. Makna, denotasi, dan konotasi. Yang keenam, kata tugas. Yang terakhir, ketujuh, kata benda atau nomina. Langsung saja ke pengertiannya, yaitu kosakata dasar. Kosakata dasar atau basic vocabulary merupakan kata-kata yang tidak mudah berubah atau sedikit sekali kemungkinannya dipungut dari bahasa lain. Nah, di bawah ini yang termasuk ke dalam kosakata dasar ialah 1. Istilah keberadaan, misalnya ayah, anak, nenek, kakek, bibi, paman, menantu, dan sebagainya. Yang kedua, nama-nama bagian tubuh, misalnya kepala, rambut, lidah, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu kata ganti atau diri petunjuk. Misalnya, saya, kamu, dia, kami, kita, mereka, ini, itu, sana, sini, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada kata bilangan. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya kata kerja. Misalnya makan, minum, tidur, pergi, dan sebagainya.
Nah, selanjutnya, kata keadaan. Misalnya, suka, duka, lapar, haus, dan sebagainya. Nah, yang terakhir, kosakata benda. Misalnya, tanah, udara, air, binatang, matahari, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada kata bilangan. Misalnya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya kata kerja. Misalnya, makan, minum, tidur, pergi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, kata keadaan. Misalnya, suka, duka, lapar, haus, dan sebagainya. Nah, yang terakhir, kosakata benda. Misalnya, tanah, udara, air, binatang, matahari, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, kosakata umum dan kosakata khusus. Kosakata umum merupakan kosakata yang sudah meluas ruang lingkup pemakaiannya dan dapat menaungi berbagai ruang lingkup pemakaiannya dan dapat menaungi berbagai hal. Sedangkan kosakata khusus merupakan kata tertentu. Nah, sempit dan terbatas dalam pemakaiannya. Yang kelima, makna denotasi dan konotasi. Menurut Krida Laksana dalam Tarigan memberi definisi mengenai makna denotasi, yaitu kata-kata atau kelompok kata yang didasarkan pada menunjukkan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konveksi tertentu. Sifat objektif makna denotasi ini biasa disebut juga dengan makna sebenarnya, makna yang mengacu pada suatu referen tanpa ada makna embel-embel lain, bukan juga makna kiasan atau perumpamaan. Makna denotasi ini tidak menimbulkan interpretasi dan pendengar atau pembaca. Nah, makna konotasi, makna yang tidak timbul dari pendengar atau pembaca dalam menstimuli atau meresponnya. Dalam merespon ini terkadang emosional dan evaluatif yang mengakibatkan munculnya nilai rasa terhadap penggunaan atau pemakaian bahasa kata-kata tersebut. Dalam pembagiannya, makna konotasi ini terbagi menjadi konotasi positif dan konotasi negatif. Nah, konotasi positif yaitu konotasi yang mengandung nilai ras tinggi, baik, halus, dan sebagainya. Nah, misalnya suami, istri, jenazah, nenek, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud konotasi negatif yaitu konotasi yang mengandung nilai ras rendah, jelek, kasar, kotor, porno, dan sebagainya. 6. Kata tugas. Kata tugas dapat bermakna apabila dirangkaikan dengan kata lain. Nah, kata tugas ini hanya memiliki arti gramatikal seperti ke, karena, dan, dari, dan sebagainya. Seperti itu yang kata tugas.
Nah, yang selanjutnya yang ke-7. Kata benda atau nomina. Nah, kata benda atau nomina dapat diklarifikasikan ke dalam 3 segi, yaitu dari segi semantik, sintaksis, dan segi bentuk. Adapun yang kedua yaitu kosakata aktif dan kosakata pasif. Nah, yang selanjutnya yaitu bentuk kosakata baru. Nah, selanjutnya kosakata umum dan kosakata khusus. Kosakata umum merupakan kosakata yang sudah meluas ruang lingkup pemakaiannya dan dapat menaungi berbagai ruang lingkup pemakaiannya dan dapat menaungi berbagai hal. Sedangkan kosakata khusus merupakan kata tertentu. Nah, sempit dan terbatas dalam pemakaiannya. Yang kelima, makna denotasi dan konotasi. Menurut Krida Laksana dalam Tarigan memberi definisi mengenai makna denotasi, yaitu kata-kata atau kelompok kata yang didasarkan pada menunjukkan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konveksi tertentu. Sifat objektif makna denotasi ini biasa disebut juga dengan makna sebenarnya, makna yang mengacu pada suatu referen tanpa ada makna embel-embel lain, bukan juga makna kiasan atau perumpamaan. Makna denotasi ini tidak menimbulkan interpretasi dan pendengar atau pembaca. Nah, makna konotasi, makna yang tidak timbul dari pendengar atau pembaca dalam menstimuli atau meresponnya. Dalam merespon ini terkadang emosional dan evaluatif yang mengakibatkan munculnya nilai rasa terhadap penggunaan atau pemakaian bahasa kata-kata tersebut. Dalam pembagiannya, makna konotasi ini terbagi menjadi konotasi positif dan konotasi negatif. Nah, konotasi positif yaitu konotasi yang mengandung nilai ras tinggi, baik, halus, dan sebagainya. Nah, misalnya suami, istri, jenazah, nenek, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud konotasi negatif yaitu konotasi yang mengandung nilai ras rendah, jelek, kasar, kotor, porno, dan sebagainya. 6. Kata tugas. Kata tugas dapat bermakna apabila dirangkaikan dengan kata lain. Nah, kata tugas ini hanya memiliki arti gramatikal seperti ke, karena, dan, dari, dan sebagainya. Seperti itu yang kata tugas. Nah, yang selanjutnya yang ke-7. Kata benda atau nomina. Nah, kata benda atau nomina dapat diklarifikasikan ke dalam 3 segi, yaitu dari segi semantik, sintaksis, dan segi bentuk. Nah, selanjutnya ada ragam kosakata. Ragam kosakata ditinjau dari muatan isi. Dapat diklasifikasikan menjadi 7, yaitu kosakata kategori manusia atau human. Yang kedua, kosakata kategori tumbuhan atau living. Yang ketiga, kosakata kategori objek. Yang keempat,
kosakata kategori terestrial. Yang kelima, kosakata kategori energi. Yang keenam, kosakata kategori keadaan atau being. Dan yang terakhir, kosakata kategori binatang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.